Eagle Kids, welcome home. Welcome to online service kita. Kak Novi berharap meskipun kalian mengikuti ibadah dari rumah, kalian tetap antusias, baik ketika memuji Tuhan, ketika mendengarkan firman Tuhan, siapkan catatan dan Alkitabmu. Juga ketika kita berdoa dengan penuh kuasa. Bagi kalian para volunteers, tetap stay tune dalam komunitas sel group kita, yaitu Connect Group. Bagi kalian yang belum pernah mengikuti Connect Group, dapatkan informasinya di Instagram kita, di GMS kalian terdekat. Selamat beribadah, tetap jaga kesehatan, dan takut akan Tuhan. God bless you. Shalom Voltage, siap melompat buat Tuhan hari ini, amen. Come on, come on, everybody clap your hands, go. Let's praise His name. Sekarang kekapan, kalau kau hadir di jiwaku, terpaku ku dibuatmu. Come on, say. Belenggu telah dipatahkan oleh kuasa salibmu. Pisahkan ku dari dunia ini. Nyanyikan dari hatimu, kuat. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kaulah Tuhan yang hidup. Everybody jump, come on. Oh, 1, 2, 3, jump. Aku bebas dalammu. Jiwa ragaku kan menari bagimu. Let's dance for Jesus. Jiwa ragaku kan menari bagimu. Saya tepuk tanganmu, come on. Hey, yeah. 1, 2, 3, come on. Belenggu telah dipatahkan oleh kuasa salibmu. Pisahkan ku dari dunia ini. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kaulah Tuhan yang hidup. Are you ready? 1, 2, 3, jump. Aku bebas dalammu. Jiwa ragaku kan menari bagimu. Jiwa ragaku kan menari bagimu. Kami mengasihimu. Nyanyi sama-sama, come on. Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal. Lebih sungguh-sungguh, come on. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kaulah Alfa dan Omega. Are you ready? Come on. Jump, sing. Aku bebas dalammu. Jiwa ragaku kan menari bagimu. Say. Jiwa ragaku kan menari. Mari kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kalian tahu Tuhan kita ajaib sama-sama. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Lebih tinggi lagi. Kita nyanyi sama-sama ya. Come on, say. To you I can do anything. Engkau ajaib Tuhan. I can do all things. God is you. Nothing is impossible. Lebih keras, go. Everybody clap your hands. Strongholds are broken. Yeah. Are you ready? Come on. Nothing is impossible.
hands for Jesus. Hey, come on, sing. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I see. Saya bawa ya, come on. Deep down I know that you're here with me, and I know that you can. Come on, everybody sing for Jesus. I can do anything. I can do all things. 'Cause you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strong hearts are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Come on. Woo. Oh, oh. Nyanyi sama-sama, come on, sing. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live. Hey, I'm not gonna live by what I deep down I know that you're here with me. I know that you can. Trust it. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strong hearts are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Come on, clap your hands. Hey, everybody say Jesus. Woo. Kita nyanyi sama-sama, come on. Say, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, say I believe. Sambil lompat, come on. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe. Come on, angkat tanganmu. To you, I can do anything. I can do all things. I can do all things. 'Cause you. Are you ready? Let's jump. To you, blind eyes are open. Strong hearts are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe. Nyanyikan lebih keras, come on. I believe, I believe, I believe. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Engkau yang mengasihi Yesus, katakan yes. Lebih keras lagi, katakan yes. Sing. Kemanakah ku cari-cari satu kasih yang abadi, yang tak dapat mengecewakan, yang kekal selamanya. Katakan dan kini ku temukan satu kasih yang sempurna, yang membuatku jatuh cinta padanya. Sekali lagi, come on. Cari-cari satu kasih yang abadi, yang tak dapat mengecewakan, yang kekal selamanya. Dan kini ku temukan satu kasih yang sempurna, yang membuatku jatuh cinta padanya. Engkau yang mengasihi Tuhan, come on, sing. Ku tak mau jauh dari kasih-Nya, hanya padanya aku berharap. Are you ready? Come on, sing. Oh Yesusku, sungguh indah ku rasakan.
Kau cari-cari satu kasih yang abadi, yang tak dapat mengecewakan, yang kekal selamanya. Dan kini ku temukan satu kasih yang sempurna, yang membuatku jatuh cinta. Engkau yang cinta sama Tuhan, sama-sama angkat tanganmu, say. Ku tak mau jauh dari kasih-Nya, hanya padanya lah ku berharap. Come on! Oh Yesusku, sungguh rindu ku rasakan hidup bersamamu dan mengalamimu, dan tak pernah ingin ku lepas dari pelukan dan cintamu. Kaulah cinta sejati. Come on! Engkau yang mengasihi Tuhan, katakan haleluya. Let's dance for Jesus. Kami mengasihimu Yesus. Sama-sama angkat kedua tanganmu, come on. Katakan sungguh indah ku rasa, amin, hidup bersamamu dan mengalamimu. Katakan janta. Yes Jesus, ini janji kami. Are you ready for jump? Woo! One, two, three, jump! Sungguh indah ku rasakan hidup bersamamu dan mengalamimu, dan tak pernah ingin ku lepas dari pelukan dan cintamu. Kaulah cinta sejatiku. Mari kasih tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Semuanya boleh duduk. What's up Voltage? Kakak seneng banget kali ini bisa menyapa kalian di ibadah online. Welcome home buat kalian semua. Kakak percaya tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Nah, kakak mau ingetin soal CG. Kita ada CG online yang pastinya seru banget. Jadi buat kalian yang belum join dan pengen tahu info lebih lanjut, bisa hubungin nomor di bawah ini ya guys. Untuk info ibadah online minggu depan, kalian bisa cek di Instagram @gmsidoarjo dan di Instagram gereja lokal kalian masing-masing ya guys. Nah, berhubung kita lagi ada wabah corona, Kak Robert saranin buat kalian untuk stay di rumah aja, rajin cuci tangan dan makan makanan bergizi ya guys. Firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya karena Ia yang melihara kamu. Berikut pengumuman untuk sepekan ke depan, let's check this out. Untuk update informasi seputar gereja lokal Anda dapat melihat di dalam Instagram gereja lokal masing-masing di daerah Anda. Untuk memudahkan Anda dalam mengikuti ibadah online, Anda dapat mengakses melalui gms.church/streaming/Jatim Bali Nusa Aus, dan Anda juga dapat melalui YouTube GMS Sidoarjo. Tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video khotbah terbaru dari YouTube TS Lanitan. Mari menjadi berkat dengan membagikan kesaksian Anda dengan mengirim pesan di Instagram @gmsidoarjo. Mari kita hampiri Roh Kudus hari ini. Kayak mengasihimu Yesus. Love you, Lord.
Mari nyanyikan dengan suara terbaikmu. Katakan, Holy Spirit, all my fountains are in you. Jesus Spirit, that true friends are found in you. Spring of love and joy and peace, you bring your life in me. Say patiently, patiently, you will always wait for me. You're so kind, so good and faithful too. Big and brighter in my flesh, say gently. Lead me to you. Mari panggil dia. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best. Mari kasih sorai-sorai buat Allah kita. Patiently, you will always wait for me. You're so kind, so good and faithful too. And brighter in my flesh, gently lead me to you. Lead me. Mari angkat suaramu. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, my best. Terus panggil dia, say my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best. Nyanyikan lebih tinggi lagi. My best. Sebut namanya, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best. Kami mengasihimu, Holy Spirit, Holy Spirit, my best. Let's worship Him. We'll worship you, Holy Spirit, Holy Spirit. Fall in this place, fall in this place. Jamah kami, ubahkan kami, Tuhan. Terus sembah Dia, bermazmur baginya. Oh, Jesus.
Roh Kudus hari ini yang bisa isi kekosongan dari hati kita. Engkau yang ingin Roh Kudus ada di hidupmu, angkat tanganmu, nyanyikan lagu ini dari hatimu. Katakan, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Jama kami, my best friend. Lebih lembut lagi, katakan my best friend. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, love you, Jesus. Holy Spirit, my best. Dengan suara terbaikmu, my best friend, my best. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Mari angkat suaramu. Oh my best friend, my best. You're too good to me. Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend. Holy Mari nyanyikan dengan suaramu yang lembut, katakan my best friend. Panggil dia Holy Spirit, Holy Spirit. We love you, Lord. Holy Spirit, my best friend. Sekali lagi katakan my best friend. Mari bawa hatimu menyembah dia. Kuramana syaka payara pata syakara para syakayara payara mana sekira mayara syakara para syakara para syakara para pata syakara para syakara para. Mari semua menyembah Tuhan dalam roh. Syikiara payara namana syakara payara lama Koramana syakayara lalama Sikina mayara lalama Syakara payara lama. We love you, Holy Spirit, we love you, Lord. Syakara para Sikina mayara lalama Sikina mayara lalama Syakayara lalama Sikina mayara Syakayara payara lalama Korabada sikina mayara lalama Kira mayara lalama mayarama Kina mayara lalama Sikina mayara Syakara payara lalama Syakara payarama Sikina marama Syakara bara My best friend, Holy Spirit. Katakan Holy Spirit, Holy
Terima kasih Tuhan sudah mau menjadi sahabat kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Bukan hanya tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau menyebut kami sebagai sahabat. Tuhan, terima kasih. Kalau kami tidak sendirian, kami tahu ada satu orang pribadi yang selalu bersama-sama dengan kami. Kami tidak perlu takut, tidak perlu gentar menjalani hidup ini, karena kami punya Tuhan. Karena punya Tuhan, punya segalanya. Terima kasih ya Tuhan. Meteraikan firman-Mu sore hari ini, berbicaralah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus, mari semua yang percaya sama-sama dengan Kak Novi katakan, amin. Shalom Villagers. Kak Novi senang sekali menyapa kalian sore hari ini. Thank you buat tim PAW. Shalom semua, dimanapun kalian berada. Kak Novi percaya hadirat Tuhan tetap juga bisa melawatmu. Amin. So excited. Hari ini Kak Novi akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Everyone Can Change. Oke, sama-sama dengan Kak Novi katakan everyone can change. Setiap orang bisa berubah. Ya. Teman-teman, siapa yang di sini tidak pernah mengalami masa buruk dalam hidupnya? Siapa yang di sini tidak pernah mengalami kekecewaan sama sekali atau kesedihan? Setiap orang pasti pernah punya sisi gelap dalam hidupnya. Ada beberapa dari kalian mungkin itu di masa lalu. Ada beberapa yang hari ini masih terpuruk. Ya, ada banyak kejadian mungkin tidak baik dalam hidupmu. Ada banyak kata-kata yang tidak baik ditujukan kepadamu. Kamu menjadi sedih, menjadi luka hati, menjadi kecewa. Ada banyak hal terjadi bahkan bukan karena kesalahanmu. Kamu tidak mengerti kenapa ini terjadi. Ya, sama seperti ketika Kak Novi masih kecil, tidak punya keluarga yang utuh gitu ya. Kak Novi terus bertanya kenapa ini terjadi. Ya, setelah dewasa kenal Tuhan baru tahu kenapa. Karena bukan karena Tuhan jahat untuk hidup kita, tapi memang ada masa-masa diizinkan supaya kita ini berubah. Katakan amin. Setiap orang itu bisa berubah teman-teman. Setiap orang itu bukan final destination, hidupnya itu buruk. Kalau hari ini engkau banyak dicap gitu ya, mungkin sebagai anak yang nakal atau tidak nurut. Engkau mungkin dibanding-bandingkan dengan saudaramu atau teman-temanmu yang lain. Lihat itu bisa masuk SMP terbaik di kotamu. Atau lihat itu kakakmu, adikmu lebih nurut daripada kamu. Ada banyak sekali dalam hidup kita ini mungkin diisi sama kekecewaan. Nah, jangan terpuruk dalam kekecewaanmu. Jangan menjadi lemah. Jangan menjadi orang yang menerima keadaan yang tidak baik itu dalam hidupmu. Kenapa? Karena Tuhan menyiapkan hal yang luar biasa untuk hidupmu. Tapi ada bagianmu yaitu yang namanya perubahan. Katakan perubahan. Dan setiap orang itu bisa berubah, katakan amin. Setiap orang bisa berubah, sama-sama dengan Kak Novi katakan, setiap orang bisa berubah. Yes, amin. Demikian juga dengan hidupmu. Kamu bisa mengalami perubahan. Jangan berpikir ketika hari ini engkau terbatas gitu ya. Mungkin bukan keluarga kaya gitu atau engkau tanda kutip gitu ya, engkau menjadi engkau keluarga dari keluarga miskin gitu. Bukan berarti selamanya engkau akan terbatas secara itu, tidak. Kalau hari ini engkau mungkin lemah dalam mata pelajaran, teman-teman, itu bukan berarti bahwa engkau tidak akan sukses di masa depanmu, katakan amin. Tapi kita perlu satu momentum yang namanya perubahan supaya kita bisa mengalami yang namanya perubahan itu. Karena perubahan pasti yang tidak baik kita harapkan menjadi baik, katakan amin. Ya, tidak ada orang yang berharap keadaan yang baik menjadi tidak baik, tidak ada. Karena kami percaya. Oleh sebab itu, mari hari ini kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita bisa berubah. Apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Karena kita ini adalah umat-umat pemenang. Oleh sebab itu hidup kita tidak boleh sembarangan. Kenapa? Karena waktu itu begitu berharga. Oleh karena itu teman-teman, ketika kita masih muda, kalian masih muda, jangan sia-siakan waktumu. Jangan berpikir bahwa hidup masih panjang Kak, gak apa-apa lah tak puas-puasin. Ya ada pepatah gitu ya, muda foya-foya gitu ya, dewasa tua kaya raya mati masuk surga. Teman-teman, tidak seperti itu hidup di dalam Tuhan. Ya kita harus menikmati hidup, tetapi tidak selamanya hidup itu melulu tentang kesenangan. Ada masanya kita harus berubah, katakan amin. Firman Tuhan berkata bahwa ketika kita masih anak-anak, kita berpikir merasa berkata-kata seperti anak-anak. Tapi ketika kita dewasa,
Hari ini usia voltage adalah usia pradewasa. Kalian bukan lagi anak-anak, soon akan menjadi teens. Teens sudah dewasa, sudah besar, usianya sudah bisa mengerti untuk memilah mana yang baik dan yang tidak baik. Oleh sebab itu jangan bawa kekecewaanmu, hidupmu yang hancur-hancuran gitu ya, jatuh di dalam dosa, omongan kasar gitu ya, engkau suka berkata-kata kotor, jangan dibawa ketika engkau menjadi dewasa. Karena apa? Karena itu adalah hidup yang lama. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Oke, sekali lagi 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama ya, kita bangkit berdiri di ruangan masing-masing. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan amin. Ini adalah janji Tuhan. Ketika kita ini menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, bukan ketika kita lahir, karena kalau orang tua kita Kristen, pasti kita juga Kristen gitu ya. Tapi dikatakan bahwa ketika kita menerima Kristus secara pribadi, secara sadar, kita bukan lagi anak-anak kecil usia 2-3 tahun yang harus dipaksa berdoa, diajari ibadah. Kita ini adalah anak-anak yang sudah mengerti apa yang baik dan benar untuk hidup kita. Apa yang berguna untuk hidup kita. Oleh sebab itu dikatakan bahwa ketika kita menerima Kristus secara pribadi, kita sendiri ini sadar berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, bukan berjumpa itu berarti Tuhan ada di kamar kita secara kelihatan mata, tetapi kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan atas segala Tuhan. Kita merasakan kasih-Nya. Hari ini ketika kalian mungkin pertama kali kalian belum sempat ibadah, bahkan pertama kali ikut Tuhan langsung ibadah online, Tuhan itu tidak terbatas. Bahkan hari ini dimanapun kau mendengar atau di mobil ataukah di rumah gitu ya, Tuhan itu bisa melawatmu. Yesus mengasihimu, katakan amin. Yesus mengasihimu dan Dia tidak terbatas. Ketika engkau bilang Tuhan, jadilah Tuhan atas hidupku, maka seketika itu juga hidupmu menjadi baru, katakan amin. Tuhan tidak lagi memperhitungkan hal-hal yang lama. Tapi jangan sampai hal-hal yang lama, dosa-dosamu yang lama, sudah tidak diperhitungkan Tuhan, tapi kamu tetap bawa kemana-mana. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah berjanji. Terima Yesus, Dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sudah berlalu itu artinya sudah pergi. Sudah tidak ada lagi. Tapi yang baru sudah datang. Ketika Tuhan itu kasih kita hidup baru, teman-teman, jangan mau hidup di dalam hidup yang lama, katakan amin. Kalau hari ini Tuhan sudah ampuni dosa kita, jangan lagi berkubang pada lumpur dosa. Jangan terus memaksa dirimu, hidup mengintimidasi dirimu. Jangan terus merasa bersalah. Jangan terus berpikir bahwa orang tuamu tidak mengasihi kamu, pikiran-pikiran sampah itu jangan ada dalam hidupmu. Sama seperti hari ini gitu ya, ketika kita misalnya contoh gitu ya, kita udah mandi. Misalnya, Pak punya anak usia 3 tahun, sudah dimandiin. Sudah cantik, sudah wangi. Tapi karena anaknya tidak mengerti kalau sudah mandi, sudah bersih, apa yang dilakukan? Kembali main lumpur di depan rumah, main tanah di depan rumah, kotor lagi. Tidak akan pernah cukup yang namanya mandi kalau kamu terus ada di dalam kotoran. Pengampunan Tuhan tidak akan pernah cukup ketika engkau terus hidup dalam lumpur dosa. Tuhan mengampunimu. Hari ini percayalah dengan imanmu, katakan amin. Jangan terus ketika engkau sudah pergi ke gereja, engkau sudah beribadah, bahkan engkau sudah maju altar kau ratusan kali. Tapi ketika pulang engkau terus mengintimidasi dirimu. Engkau terus berkata bahwa aku adalah anak yang gagal, aku adalah anak yang tidak berhasil, aku dibenci semua orang, aku dibully teman-temanku. Terus hidup dalam ketidakpuasan, kamu terus menyalahkan keadaan. Kenapa orang tuaku tidak kaya, kenapa orang tuaku bertengkar atau bercerai, kenapa. Berubahlah. Ketika Yesus sudah mengampuni dosamu, memberikan hidup yang baru, step yang berikutnya adalah berubahlah, katakan berubah. Berubahlah. Karena tidak ada orang yang bisa menyelamatkan hidupmu. Kecuali Tuhan Yesus yang pertama. Tapi ada yang kedua, yaitu adalah dirimu sendiri. Ketika hari ini Yesus sudah menyediakan pengampunan, jangan biarkan terus memakai baju yang kotor. Jangan terus memakai pikiran yang kotor, yang pikiranmu sendiri.
Itulah mengapa ada banyak orang meskipun sudah ikut Yesus, tetapi pola pikirnya tidak berubah. Tetapi tetap hidup dalam dosa. Kenapa? Karena dia terus hidup dengan pikirannya sendiri. Tapi kita anak-anak terang, katakan anak-anak terang, voltagers, kita ini adalah orang-orang yang bisa berubah, katakan bisa berubah. Nasib itu bukan menentukan kita, tapi kita yang menentukannya. Kita tidak percaya bahwa hidup kita itu selamanya buruk, katakan amin. Bahkan ketika hal buruk terjadi pun, itu pasti ada rencana Tuhan yang luar biasa untuk kita belajar sesuatu, katakan amin. Oleh sebab itu, mari motivasilah dirimu untuk apa? Untuk berubah. Gimana Kak caranya berubah? Aku sudah berusaha untuk lepas dari dosa A, dosa B. Aku sudah berkata-kata Kak, mencoba kata-kata yang baik. Tapi tidak bisa. Terus kepingin terus mau omong kotor apa segala macamnya. Terus kamu kepingin rasanya itu benci sama orang. Terus rasanya itu meskipun aku sudah berubah kok aku tetap dikata-kata yang negatif. Aku sudah mengampuni, kenapa aku masih dibully? Ya, tapi kenapa kita harus berubah? Ada 3 poin. Yang pertama, perubahan itu dimulai dari dan untuk Kristus. Katakan sama-sama, perubahan adalah dari dan untuk Kristus. Perubahan yang sejati adalah perubahan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ketika kamu memutuskan untuk berubah, maka libatkan Yesus dalam perubahanmu, dalam prosesmu. Berubahlah, kenapa? Karena kalau itu adalah dari Tuhan, Tuhan yang menguatkan hati kita, katakan amin. Dan kalau itu adalah untuk Tuhan, maka komitmen kita untuk berubah itu tidak up and down. Tidak kadang-kadang kepingin berubah, tapi kadang-kadang tidak mau berubah. Kadang-kadang sangat antusias untuk berubah, kadang-kadang buat apa berubah. Ketika hari ini kita melakukan perubahan itu adalah untuk Kristus. Dan kita dari Kristus perubahan itu. Kak Novi percaya kita adalah orang yang menjadi stabil dalam perubahan. Kita berubah duluan. Tidak peduli orang lain lihat atau tidak, kita berubah duluan. Kenapa? Karena kita berubah untuk menyenangkan hati Tuhan, katakan amin. Ketika kita mau ngomong kotor, kita tahu bahwa Tuhan tidak akan suka ketika kita ngomong kotor. Maka kita memutuskan untuk menahan mulut kita. Ketika kita mau menjadi marah, sangat besar gitu ya, sampai berdosa. Tapi karena kita tahu bahwa emosi itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Walaupun bukan kita yang salah, Tuhan memberikan kekuatan untuk kita minta maaf duluan. Ingat ya, Kak Novi pernah bilang, minta maaf duluan bukan berarti kita kalah. Justru orang yang besar hatinya. Karena apa? Karena kita lebih mendahulukan perasaan Tuhan di atas perasaan kita. Kita memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Katakan amin. Yang pertama, perubahan adalah dari dan untuk Tuhan. Yang berikutnya, yang kedua, kalian catat ya. Yang kedua adalah perubahan dimulai dari dirimu. Katakan, the change start from you. Yes, it start from you. Itu dimulai dari kamu. Kita mungkin berpikir bahwa aku nggak mau Kak lahir di keluarga ini, nggak seperti keluarga temanku, keluarga saudaraku dan segala macamnya. Kita mungkin berpikir bahwa aku nggak mau Kak ada di dalam keadaan ini. Kita terus menyalahkan keadaan. Apakah keadaan akan berubah? Tidak. Keadaan akan berubah ketika dirimu berubah. Daripada kita ini memakai energi untuk menyalahkan, mengapa kita tidak memakai energi yang sama untuk mengubahkan hidup kita? Kita selalu punya area untuk berubah. Kadang-kadang pernah tidak kalian berpikir gini, aku ini sudah pemaaf Kak. Tahukah kalian bahwa ada level memaafkan yang lebih lagi? Engkau mungkin bilang, aku ini sudah mengasihi. Tapi tahukah kalian bahwa selalu ada level lebih lagi untuk mengasihi? Dan selalu terjadi perubahan itu ketika perubahan itu dimulai dari kita. Seringkali kita bilang seperti ini, adikku tidak pernah berubah, aku yang berubah. Benarkah? Detik kamu ngomong seperti itu, detik kamu belum berubah. Karena kamu berpikir bahwa kamu saja yang menderita. Tapi ketika kita tahu bahwa kita yang berubah, kita yang bersikap lebih baik duluan, kita yang mengasihi duluan, kita yang menyapa duluan, kita yang memaafkan duluan, kita yang mengampuni duluan, maka detik itu perubahan akan terjadi, katakan amin. Kita yang memberkati keluarga kita duluan, bukan dengan uang yang banyak, tapi dengan kata-kata kita. Di mana semua orang berkata kasar, kita yang berkata dengan baik. Di mana semua lingkungan kita omong kotor itu biasa, kita tidak membiasakan omong kotor itu. Kita mungkin tidak bisa merubah geng kita, kelompok teman-teman kita. Mereka berkata-kata kasar, membuli orang. Kita mungkin tidak bisa bilang kepada mereka, ayo mulai hari ini kita semua berubah ya, kita jadi baik.
Tapi ketika engkau memutuskan sendiri untuk engkau berubah duluan, maka teman-temanmu akan berubah, katakan amin. Yes. Tuhan akan membukakan jalan bagaimana nanti teman-temanmu akan berubah lewat hidupmu. Oleh sebab itu jangan pakai seluruh energimu untuk menyalahkan keadaan. Jangan pakai seluruh energimu untuk menggerutu, untuk mengomel. Aduh enggak enak kak di rumah, enggak betah kak, sumpek kak gitu ya. Aduh kak rasanya pusing, bosen. Daripada kita mengomel seperti itu, bagaimana kalau kita mulai mengadakan perubahan dari diri kita? Bagaimana kalau kita mulai melihat sesuatu yang baru? Apa yang bisa kita kerjakan selagi kita ada di rumah? Apa yang kita bisa lakukan dengan apa yang kita punya? Handphone contohnya. Kalau hari ini kita hanya lihat handphone hanya untuk buka permainan dan segala macamnya, ya pasti membosankan. Pernah enggak untuk mulai membangun hubungan dengan teman-teman CG? Pernah enggak mulai untuk mendoakan orang-orang? Untuk sharing berkata-kata sesuatu yang baik daripada berita yang menyesatkan. Perubahan dimulai dari diri kita. Kak Novi ingat sebuah cerita Alkitab. Nanti kalian bisa baca ya di dalam Kejadian. Ada seorang tokoh Alkitab namanya Yusuf. Yusuf adalah seorang anak dari orang yang kaya, Bapak Yakub. Ingat ya ceritanya, Yusuf ini disayang daripada saudara-saudaranya. Diberikan baju dari kain yang berwarna-warni indah. Satu ketika karena saudara-saudaranya sudah memuncak iri hati kepada Yusuf, apa yang dilakukan? Saudara-saudaranya membuang Yusuf dalam sumur yang kering. Tahukah kalian di dalam sumur itu, Kak Novi percaya itu adalah sumur transformasi buat hidupnya Yusuf. Coba bayangkan, bagaimana galaunya dia di dalam sumur kering itu. Ini koko cecenya gitu ya, ini koko-kokonya saudara-saudaranya, ini jebloskan dia, tinggalkan dia sendirian. Ini enggak main-main loh. Ini bukan seperti ketika kita bermain sama saudara kita terus ditinggal bentar, nanti kalau kita udah nangis dijemput lagi. Yusuf beneran dibuang. Bahkan saudara-saudaranya itu membuat baju yang indah itu, dilapisi sama darah hewan. Seakan-akan ketika pulang bilang, "Pak, ini Yusuf sudah dimakan binatang buas." Bagaimana kecewanya Yusuf ketika ada di dalam sumur kering itu. Dia tidak menyangka, sekaligus juga takut. Dia tidak pernah tahu mungkin kehidupan luar karena dia adalah anak yang disayang. Biasanya anak yang disayang tidak boleh keluar rumah, melakukan pekerjaan berat. Di dalam sumur itu adalah transformasinya Yusuf. Dia diejek sama saudaranya. Dia dihianati sama saudara-saudaranya. Kurang sakit hati kayak apa? Tapi tahu tidak, ketika Yusuf itu besoknya dikeluarkan dari sumur kering itu, dia berpikir bahwa aku pulang ke rumah. Ternyata tidak. Dia dijual sebagai budak. Budak itu tidak punya hak. Mau dijual, mau dibunuh, mau diapakan, tidak ada yang melarang. Karena itu adalah hak tuannya, udah dibeli. Bayangkan, dari seorang anak kaya, terus jadi budak. Wow, bagaimana kecewanya Yusuf? Bagaimana takutnya dia? Bagaimana ketika dia dibawa, dia bertanya-tanya tentang hidupnya. Tapi Yusuf adalah orang yang luar biasa. Dia tidak menyerah sama keadaan. Yusuf tidak menyalahkan keadaan. Hidupnya cepat sekali beradaptasi dengan perubahan. Dia tahu bahwa dia bukan lagi anak orang kaya yang semuanya serba ada. Dia tahu berikutnya dia adalah menjadi budak. Tapi ketika dia jadi budak, tahu tidak apa yang dilakukan Yusuf? Dia menjadi excellent dalam pekerjaannya. Yusuf tidak terus-terusan mengeluh gitu ya. Kenapa kok bisa tahu? Karena dia terus dipromosi. Dia laku sebagai budak, terus dipakai sampai di rumah Potifar, sampai ada di penjara pun, sampai dimanapun Tuhan selalu meluputkannya. Kenapa? Karena Kak Noe percaya Tuhan itu senang dengan hatinya Yusuf. Yusuf itu mau berubah. Dari seorang yang serba ada menjadi apa adanya. Tapi Yusuf tidak mengeluh, tidak mengomel. Dia tetap excellent. Dia tetap mengerjakan. Yang tidak pernah mungkin cuci piring harus mencuci piring. Yang tidak pernah bersih-bersih harus bersih-bersih. Yang tidak pernah angkat-angkat karena selalu ada pegawai papanya yang mengangkat. Dia kemudian menjadi angkat-angkat. Tapi Yusuf tidak mengeluh. Dia melakukan perubahan dalam hidupnya. Daripada emosi, dia terus dendam pada kakaknya. Yusuf memakai energinya untuk memberikan karya yang terbaik. Sampai kita tahu pada kesudahannya Yusuf itu diangkat menjadi orang yang berpengaruh bukan di negerinya sendiri tapi di negeri orang luar biasa di Mesir. Di mana waktu itu semua pusat peradaban ada di Mesir. Yusuf menjadi pembesar di negara itu. Wow, bagaimana orang bisa berubah?
Karena Yusuf tahu bahwa perubahan itu bukan ketika saudara-saudaranya yang berubah. Dia tidak bisa mengkhotbahi saudara-saudaranya. Dia tidak bisa ketika dia diangkat, dia bilang, saudara-saudaraku, kamu tidak takut akan Tuhan. Tidak. Yusuf tidak menggurui orang lain. Tidak menyalahkan keadaan. Yusuf tidak marah-marah kepada mereka. Bahkan at the end ketika diizinkan bertahun-tahun kemudian, Yusuf menjadi orang yang kaya. Negaranya menjadi negara yang paling makmur, sementara di sekitarnya itu kelaparan. Saudara-saudaranya datang kepada dia, minta beli makanan. Harusnya Yusuf bisalah, tidak usah mengaku kalau dia adalah Yusuf yang dibuang. Tapi Yusuf tetap mengaku, aku ini Yusuf yang kamu buang itu. Saudara-saudaranya menjadi malu. Teman-teman, kalau hari ini ada orang lain mengatakan sesuatu yang menyakitkan kepada kita, jangan dendam kepada mereka. Tapi tunjukkan bahwa kamu bisa berubah, katakan amin. Tunjukkan, bukan karena kita hebat, tapi kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan berjanji, siapa yang punya Tuhan dalam hidupnya? Tuhan berikan hidup yang baru. Tuhan memberikan kemampuan kita untuk kita mengalami hidup yang baru. Sama seperti Yusuf, Tuhan memberikan kemampuan untuk memaafkan keluarganya. Tuhan memberikan kemampuan untuk Yusuf berubah. Tuhan memberikan kemampuan untuk Yusuf itu berbicara dengan orang-orang penting. Tuhan memberikan hikmat. Pasti ada satu yang Tuhan, minimal satu yang Tuhan berikan dalam hidupnya dan hidupmu. Ya, pasti ada satu yang akan membuat titik balik dalam hidupmu. Apa itu? Adalah prestasimu. Kalau hari ini engkau dianggap bahwa orang tidak berprestasi, teman-teman carilah di mana tempatmu berada. Kak Novi mengenal seorang anak gitu ya, ketika masih berapa tahun yang lalu, belas tahun yang lalu, kasihan sekali karena anak ini dibully sama teman-temannya. Jadi bulinya itu benar-benar membuli. Contoh misalnya temannya di depannya, terus dia balik badan, temannya itu bisa kayak siram air minum ke buku PR-nya dia. Atau tempat duduknya dikasih balsem, terus diolok-olok gitu ya, diolok-olok sampai olok-oloknya bukan deket gini. Jadi dari jarak jauh dia diantar jemput itu diolok-olok sama temannya, dikata-katai sesuatu yang sangat kasar. Karena ikut CG, anak ini cerita sama Kak Novi juga sedih gitu ya, tidak terima karena dia ini diolok-olok. Karena doakan, karena kasih tahu sama dia. Hanya satu yang bisa merubah hidupmu, yaitu adalah ya pasti Tuhan ya. Tapi selain Tuhan yang bisa merubah hidupmu karena Tuhan sudah berjanji ciptaan baru, yang kedua adalah kamu harus berprestasi. Sungguh anak ini akhirnya berprestasi, dia masuk satu ekstrakurikuler yang tidak populer, tapi ternyata ekstrakurikuler ini membawa hidupnya itu berubah. Dia ikut lomba, dia menang, ikut lomba lagi, dia menang sampai tingkat tinggi gitu ya, bukan hanya di kotanya tapi sekabupaten. Tahu enggak yang terjadi? Ketika dia berubah duluan, teman-temannya berubah. Yang dulu mengolok-olok, berkata-kata kasar. Sekarang karena anak ini udah famous di sekolahnya, apa yang terjadi? Teman-temannya malah mau minta berteman sama dia. Kalau hari ini hidupmu merasa terpuruk, engkau tidak punya sesuatu yang istimewa, pasti ada. Cari apa yang bisa kamu kembangkan. Mungkin kamu tidak terlalu bisa di dalam pelajaran sekolah, tapi kamu adalah orang yang tertarik di dalam hal-hal yang lain, olahraga misalnya. Kamu bisa membuat karya ilmiah, kamu punya suara yang enak, kembangkan bakatmu. Ketika bakatmu itu tajam, talentamu itu menjadi tajam, hidupmu juga akan berubah. Yusuf juga seperti itu. Selain dia punya karakter yang luar biasa, dia diberi hikmat sama Tuhan untuk mengartikan mimpi. Ketika dia mengartikan mimpi pembesar-pembesar, mimpi bupati-bupati dan raja, Yusuf diangkat naik. Sehingga hidupnya tidak lagi sama. Bukan cuma budak, bukan cuma orang yang ada di penjara, tapi Yusuf juga diangkat menjadi pejabat. Demikian juga dengan hidupmu. Kalau Tuhan mengubahkan hidup banyak orang, cerita-cerita di Alkitab, ada banyak orang di dunia ini punya kesaksian. Kamu juga punya kesempatan yang sama. Jangan jadi lemah. Ayo kuatkan imanmu, katakan amin. Ya, the change start from you. Kamu bisa berubah. Kamu dulu yang berubah, baru orang lain yang berubah. Yang ketiga, poin yang terakhir. Yang ketiga adalah mulailah dengan hal-hal yang kecil. Tapi lakukanlah dengan setia. Banyak orang berubah itu berpikir bahwa, misalnya contoh nih ya, nilai semester 1 jeblok nih. Aduh, nilai semester 1 katakanlah nilainya dapat D. Lalu kamu berpikir bahwa semester 2 aku mau punya nilai A atau E. Ya, dari D mau jadi A. Apa yang kamu lakukan?
Kalau yang di sini kamu malas-malesan, terus kamu juga malas-malesan, kira-kira bisa nggak semester 2 kamu itu punya nilai A? Nggak bisa. Kalau kamu mau punya nilai lebih, gitu ya, kamu harus lakukan usaha yang lebih. Kalau kamu mau punya nilai A, maka kamu harus belajar sebegitu rupa caranya sampai kamu bisa punya nilai A. Kalau kamu mau punya nilai akhir A, atau katakanlah 90 gitu ya, secara angka, maka kamu dari pertama, dari PR-mu, ulangan harianmu, kamu ulangan tengah semestermu, kamu pasti harus total minimal. Nilaimu tidak pernah di bawah 70. Apalagi 60, apalagi 50. Bisa mengerti sampai sini? Ya, jadi kadang-kadang ada banyak orang itu berpikir, wah nanti aku nggak akan pernah menabung, tiba-tiba aku punya uang 100 juta. Dari mana 100 juta? Oh nanti aku akan punya nilai A pada waktunya. Tapi kamu tidak pernah bergerak kemana-mana. Kapan kamu dapat nilai A? Oke, jadi mulailah dengan hal yang kecil. Mulailah setia ketika kamu mau punya nilai yang bagus, mulailah dengan mengerjakan PR. Dengan dirimu sendiri. Kerja PR mencontek teman, tidak termasuk ya. Harus kerjakan dengan diri sendiri. Kalau kamu mau punya nilai bagus, ulangan harianmu dari ulangan pertama, kedua, ketiga, keempat, UTS-mu harus bagus semua. Tidak bisa berpikir tiba-tiba nilai ujian akhir bisa 90 sementara kamu nggak pernah kerja PR, ulangan di bawah 60 terus. Bagaimana bisa? Oleh sebab itu mulailah dari hal yang kecil. Kamu kepingin menjadi orang yang sabar. Ingat loh, doa jadi orang yang sabar berarti ada banyak hal yang akan membuatmu tidak sabar. Tapi latihlah dengan setia, katakan amin. Ketika engkau sudah mulai marah, mau bantah orang tua, mau menjelaskan. Ini udah emosi, udah tingkat, udah kepala gitu ya. Belajarlah untuk meredakan. Diamlah. Lakukanlah dengan setia. Nanti lama-lama yang jadi pemarah bisa jadi penyabar. Kenapa? Karena latihannya sedikit-sedikit. Kalau hari ini kau mau mengampuni, terasa susah gitu ya. Bukan berarti kamu langsung harus peluk. Tidak, mulailah dengan langkah kecil mengampuni dia. Mulailah menyapanya. Nanti lama-lama kamu akan terbiasa. Apa yang mau kamu ubah dalam hidupmu? Kebiasaan burukkah? Dosa. Kalau dosa pasti harus langsung bertobat, minta ampun sama Tuhan. Tapi apa yang dilakukan dengan setia? Setia itu misalnya gini, kamu jatuh dalam dosa apa? Mungkin dengan handphonemu ya. Kamu suka main game berlebihan waktunya atau kamu jatuh dalam pornografi. Oke. Minta ampun pada Tuhan, lalu setelah itu lakukan dengan setia. Dan lakukan hal yang kecil, contohnya apa? Mungkin kalau kamu main HP, jangan di kamar. Bisa ngerti sampai sini? Itu hal kecil. Jangan dilakukan di kamar. Lakukan di ruang tamu. Ada papa mama, ada saudara-saudaramu. Lakukan di ruang tamu. Ketika kamu masuk kamar, pastikan HP-mu jangan dibawa ke kamar. Itu hal kecil. Lakukanlah dengan setia. Nanti lama-lama akan terbiasa. Tidak akan kecanduan lagi main gamenya. Tidak kecanduan lagi sama dosanya. Masalahnya adalah apakah kamu mau memulainya? Karena banyak orang mau berubah tapi tidak mau memulai. Banyak orang mau berubah tapi tidak mau melangkah. Oleh sebab itu paksakan apa yang baik. Katakan amin. Ya, itu adalah poin yang ketiga. Lakukan dari step yang paling kecil, step yang paling sederhana. Dari sesuatu yang kecil itu maka akan jadi besar dampaknya. Perubahan yang kebohongan besar dimulai dari kebohongan kecil. Kebaikan besar juga dimulai dari kebaikan kecil. Kesetiaan yang besar dimulai dari kesetiaan yang kecil. Ayo teman-teman, Kak Novi encourage semua voltagers tempat ini. Lakukan sesuatu yang baik. Berubahlah. Ketika nanti kamu sudah mulai masuk sekolah lagi. Ayo berubahlah. Capailah nilai-nilai yang terbaik. Supaya teman-temanmu yang pertamanya mungkin sebelumnya gitu ya berpikir bahwa kamu ini adalah teman nakal sama mereka. Mereka akan mulai berpikir bahwa kok bisa kamu berubah. Kamu bisa bilang, karena ada Yesus di hidupmu. Amin. Orang yang tidak suka ibadah, menjadi suka ibadah. Orang yang tidak suka berdoa, menjadi suka berdoa. Mulai dari hal yang kecil, hal yang simpel. Orang yang bisa berdoa berjam-jam, tidak langsung bisa berdoa berjam-jam. Mulailah dengan saat teduh yang paling simpel. Nyanyikan satu lagu, baca satu pasal firman, lalu doakan. Mulailah berdoa untuk keluargamu. Sekolahmu, teman-temanmu, gerejamu, buat Indonesia. Lama-lama akan menjadi lama, semakin lama. Dimulai dari sesuatu yang singkat, sesuatu yang kecil. Tapi ketika dilakukan terus,
maka dampaknya akan besar. Katakan amin. Amin. Karena kami berpesan hari ini, ayo sama-sama jadi agen perubahan. Dari hidup kita ada banyak hidup orang itu diubahkan. Diubahkan, siapa yang berubah duluan? Kita yang berubah duluan. Amin. Mengutamakan Kristus di atas kepentingan kita, perasaan kita. Menyenangkan Tuhan di atas kesenangan kita. Apa yang jadi kesenangan Tuhan, itu yang akan kita lakukan. Katakan amin. Mari tutup Alkitab, mau kita ambil waktu untuk berdoa. Kita siapkan hati kita ya, kita akan berdoa, kita nyanyikan satu lagu. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Katakan Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang, cemerlang bagai emas murni. Mari sama-sama katakan, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan, ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, agar aku menyenangkan-Mu. Sama-sama katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Sekali lagi katakan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari angkat tanganmu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kanawi tergerak ketika melihat tayangan ini. Ada beberapa orang, kalian baru pertama kali mengikuti ibadah online Voltage ini. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu yang pertama kali lihat ibadah online ini. Kanawi tahu ada, ya. Karena begitu bersuka cita, tidak bisa membayangkan rasanya, tapi bersuka cita. Welcome home, welcome home. Tidak terlambat ketika engkau pertama kali mengikuti ibadah online ini. Yesus mengasihimu, Yesus mengasihimu. Welcome home, selamat datang, selamat jadi bagian dari ibadah Voltage Gereja Mawar Sharon. Terus bertumbuh ya, ayo dapatkan informasi tentang CG juga, jangan lewatkan. Ini adalah komunitas gereja anak CG Kids di Gereja Mawar Sharon. Kalian bisa lihat di Instagram GMS di kota kalian masing-masing, dapatkan informasinya. Yesus mengasihimu. Karena juga mau berdoa untuk teman-teman yang hari ini sedang sedih, hidupnya sedang terpuruk, ada banyak hal terjadi di hidupmu. Karena mau berdoa buatmu, taruh tanganmu di dada. Engkau yang hari ini mungkin punya masalah, yang mungkin bagi orang lain tidak berat, tapi menurutmu berat. Karena mau berdoa ya. Tuhan Yesus berdoa untuk setiap orang-orang yang lagi sedih, ada dalam masalah hari ini. Setiap anak-anak yang sedang terpuruk hidupnya, merasa hidupnya hancur, Tuhan berikan harapan yang baru. Tuhan yang paling jago, paling ahli mengubahkan hidup seseorang. Kami percaya Tuhan juga akan melakukan untuk setiap tangan-tangan yang terangkat dimanapun mereka berada. Tidak ada jarak dalam ruang dan waktu ya Tuhan. Hadirat-Mu terus bisa
melawat setiap kami. Berkati ya Tuhan, berikan pengharapan yang baru. Kami patahkan setiap pikiran-pikiran yang kotor hari ini, pikiran-pikiran kosong juga. Kami perkatakan dalam nama Yesus, pergi. Mulai hari ini hidupmu adalah untuk Tuhan. Roh Kudus mengasihimu, Roh Kudus menjamahmu, memelukmu hari ini. Horamana syagara baraba. Hiduplah seturut apa yang menyenangkan hati Tuhan. Hiduplah seturut dengan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Horapata syagara bayara. Menyenangkanmu. Mari angkat pujian ini, katakan, kami rindu menyenangkanmu ya Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Angkat tanganmu, katakan sama-sama. Haleluya, haleluya. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu untuk menerima doa berkat. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus. Dan ketika kita hidup seperti yang diperintahkan firman Tuhan, maka apapun yang kau pegang akan diperbuat Tuhan berhasil. Terima hari ini. Tuhan Yesus memberkatimu, mengasihimu, menguatkanmu, memulihkanmu. Terimalah dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya katakan amin. God bless you. See you next week.